Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karomah, maunah, dan irhas. Karomah berasal dari bahasa Arab. Karomon berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang mengistilahkan karomah dengan keramat diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Wali ialah orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64 yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ulama sufi meyakini bahwa para wali mempunyai keistimewaan, misalnya kemampuan melihat hal-hal gaib yang tidak dimiliki oleh manusia umumnya. Allah Subhanahu wa taala dapat memberi karomah kepada orang beriman, bertakwa, dan beramal soleh menurut kehendaknya. Kejadian yang dialami Maryam binti Imron, Nabi Zakaria alaihissalam menemukan makanan setiap hadir di mihrab Maryam binti Imron. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 37 yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Yang selanjutnya mengenai maunah. Maunah berarti pertolongan. Maunah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Maunah terjadi pada orang yang biasa berkat pertolongan. Misalnya orang yang terjebak dalam kobaran api yang sangat hebat, namun berkat maunah atau pertolongan Allah ia selamat. Yang selanjutnya irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa kepada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contohnya, kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil dan sedang bermain dengan saudara sepusuannya. Ada dua malaikat yang mendatanginya. Lalu malaikat membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan diri dari segala kotoran hati. Peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam yaitu ketika beliau masih bayi dalam buayan ibunya Maryam. Pada masih bayi, Nabi Isa dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Pembicaraan Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi itu disebutkan dalam firman Allah Quran surat Maryam ayat 29-33 yang artinya, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia, Isya, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada.
dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama hidup dan berbakti kepada orang tua, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Pada dasarnya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas adalah sama, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Perbedaannya terletak pada siapa yang menerimanya. Perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas adalah sebagai berikut. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul, karomah dianugerahkan kepada para wali, maunah diberikan kepada orang mukmin, irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Persamaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas adalah sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas pantas diteladani hidupnya, karena mukjizat, karomah, maunah, dan irhas hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan beramal soleh. Hikmah mukjizat. Hikmah adanya mukjizat adalah sebagai berikut. A. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. Yang B. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang C. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Hikmah karomah, maunah, dan irhas. Hikmah adanya karomah, maunah, dan irhas adalah sebagai berikut. A. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Mendekatkan diri kepada Allah. C. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Baik, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.